Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hakim Alwafa, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan oleh mata kuliah riset aksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan 4 hal ini. Pertama, riset aksi, kedua fasilitator, ketiga partisipan, dan keempat pilar pemberdayaan. Ini saya akan menjelaskan tentang riset aksi. Riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung ataupun melalui proses refleksif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individual yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama. Mereka dan membantu mereka membuat rancangan guna mencapai sebuah tujuan. Nah, sebuah tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi gitu ya, atau lebih singkatnya adalah fasilitator adalah seorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan. Yang ketiga adalah partisipan. Apa sih yang disebut itu partisipan ya? Kayak kata-kata yang familiar gitu ya. Partisipan adalah orang yang ikut berperan penting serta dalam suatu kegiatan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah pengertian pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan adalah sebuah konsep atau sebuah konsep pembangunan gitu. Pembangunan ekonomi yang merangkum sebuah nilai-nilai sosial. Pertanyaan kedua adalah kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek. Nah, gini. Karena riset aksi kita melakukan penelitian secara langsung. Kita juga harus mendapatkan informasi yang menyeluruh guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat. Oleh karena itu, relasi riset aksi harus subjek per subjek. Yang tiga adalah jelaskan 3 teknik dari 8 teknik riset aksi. Nah, yang pertama pembuatan peta atau mapping. Teknik ini biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Kegiatan ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di desa itu, persepsi penduduk desa, tetapi juga untuk meneliti pola ruang menggunakan lahan dan produksi pertanian. Nah, yang kedua itu perjalanan eksploratif. Nah, perjalanan eksploratif atau yang disebut transek adalah penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah perdesaan bersama perwakilan masyarakat atau perwakilan pemerintah untuk mendapatkan informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya, kebanyakan berdasarkan peta. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, transek, penelusuran lokasi atau wilayah. Transek adalah suatu teknik untuk menggali informasi melalui bagaimana nih perlangsungan langsung ke lapangan itu seperti apa, dengan cara berjalannya menyelusuri wilayah desa, mengikuti suatu lintasan tertentu yang disiapkan sesuai hasil identifikasi awal melalui teknik pemetaan. Yang terakhir ini, kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Nah, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Kenapa riset aksi itu harus menggunakan siklus? Agar riset yang dilakukan secara terarah gitu dan sistematis. Selain itu, dengan adanya siklus ini diharapkan tidak ada saling gap
untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, di dalam riset aksi ini ada 8 sebenarnya, ada 8 tahapan itu, tapi di Sisdawas itu diringkas menjadi 4 tahapan. Nah, nanti saya akan menjelaskan tahapan-tahapan siklus riset aksi dari Sisdawas ini. Yang pertama itu ada siklus sosialisasi awal yang disebut soswal. Nah, yang kedua ini penataan sosial dan perorganisasian masyarakat. Nah, yang ketiga ini perencanaan partisipatif dan sinergi program. Yang keempat, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Pertama ini soswal sosialisasi awal. Nah, sosialisasi awal ini dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Nah, di sini juga ada rebuk warga, merupakan proses upaya pendorongan masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat peserta PLT, entah itu KKN atau PKM itu sendiri gitu ya, secara lisan dan tertulis. Nah, tahapan soswal ini yang ada 3 tahapan. Yang pertama itu observasi transek, yang kedua soswal tingkat basis, yang ketiga soswal tingkat desa. Nah, peserta KKN Sisdamas harus mampu mengomunikasikan tentang siklus ini kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh pemerintah yang di situ ya, secara personal pada saat transit dan observasi partisipatif. Nah, pada saat rembuk warga diharapkan masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat. Nah, media sosialisasi pada dasarnya sosialisasi bersifat berkelanjutan, sehingga informasi substansi materi PLT, KKN ataupun PKM ini yaitu mengajak masyarakat itu berdaya sampai ke setiap keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan media. Nah, itu media komunikasi yang dapat membantu tersampainya informasi tersebut. Nah, di dalam sosialisasi awal ini harus ada isi kesepakatan RW-nya, yaitu penerima, konsumen, dan aksi gitu. Nah, seperti itu. Ini siklus yang selanjutnya adalah siklus penataan sosial dan perorganisasian masyarakat. Nah, pemetaan sosial ini adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalam profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada peran fasilitator. Nah, peran fasilitator itu apa aja sih gitu ya? Yang pertama pemandu diskusi, yang kedua pemerhati proses, pencatat proses, dan penerjemah. Seperti itu. Pilih teknik pemetaan sesuai kebutuhan di lapang, dan untuk mempermudah gitu proses fasilitator dapat berstrategi seperti itu. Nah, di sini juga ada perorganisasian masyarakat. Nah, ada beberapa perorganisasian masyarakat. Yang pertama, memilih organisasi yang relevan. Yang kedua, identifikasi tokoh kunci. Yang ketiga, menggerakkan orgamas. Yang keempat, membangun komitmen pemberdayaan. Nah, yang kelima, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, orgamas itu apa gitu ya? Orgamas itu organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat itu warga yang dibangun bisa bersifat organik, terbentuk paguyuban atau perhimpunan, atau memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat, seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Majelis Ulama Indonesia, DKM, PKK, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orgamas yang sehat. Nah, salah satunya membangun semangat saling percaya, bekerjasama dalam kemitraan seperti itu. Nah, organisasi masyarakat diharapkan menjadi motor pergerak gitu ya bagi perubahan masyarakat, yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja atau yang disebut pokja di tingkat basis RT atau komunitas sebagai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, perencanaan partisipatif. Nah, perencanaan partisipatif itu ada beberapa. Yang pertama, tabulasi dokumen hasil pesos oleh orgamas. Yang kedua, penyusunan dan rekapitulasi data hasil pesos oleh orgamas ya. Yang ketiga, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan. Nah, yang keempat ini penetapan PJ, kegiatan jangka pendek. Terus yang kelima, penyusunan rancangan kerja tindak lanjut. Gitu.
Nah, yang siklus yang ketiga adalah perencanaan partisipatif gitu dan sinergi program. Nah, perencanaan partisipatif itu ada 5 bagian ya. Yang pertama tabulasi dokumen hasil proses oleh Orgamas. Nah, penyusunan dan rekapitulasi data hasil proses Orgamas, penataan skala prioritas dan rencana tahunan. Yang keempat, penataan PJ, kegiatan jangka pendek. Terus yang kelima, penyusunan rancangan kerja tindak lanjut. Nah, dokumentasi perencanaan partisipatif yang disebut doratif ini merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program unggulan sosial baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Nah, dengan catatan pertama, jangan ragu dan takut untuk mengeksplorasi kebutuhan, masalah dan potensi selama roda dunia ini masih berputar. Kehidupan ini pasti berubah seperti itu. Nah, yang kedua adalah masyarakat mengajak masyarakat bermimpi dengan membuat visi misi, target dan tujuan. Nah, sinergi program. Nah, sinergi program ini yang pertama, penetapan kegiatan memfasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja. Terus sinergi dengan Musar Bank dan penggalangan kewaspadaan warga. Terus fasilitasi bersama dengan swasta dan pemerintah. Terus menyusun rancangan kerja tindak lanjut. Nah, pelaksanaan program. Nah, ini siklus yang keempat adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program, pembagian tugas. Pelaksanaan program itu adalah ya, yang pertama itu pembagian tugas, tim pelaksanaan dan tim pengawas seperti itu. Terus sosialisasi kegiatan pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara dan penyusun rencana kerja tindak. Nah, yang terakhir ini monitoring evaluasi yang disebut MONEV. Ada beberapa bagian yang disebut MONEV itu. Yang pertama, rembuk warga untuk MONEV oleh organisasi warga. Yang kedua, laporan tim pelaksanaan. Yang ketiga, laporan tim pengawas. Yang keempat, penyusun rekomendasi. Yang kelima, relaksi bersama. Yang keenam, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas ucapan-ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.